Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Dona ya di sini. Hari ini kita mau reading untuk twin flame, untuk divine maskulin, divine feminim ya. Terus pesan dari semesta untuk nasihatnya seperti apa, dan ini pesan dari malaikat cintanya seperti apa, dan ini energi tarotnya, dan ini nasihat daripada pesan cintanya di sini, tetapi ini secara global ya. Kita mau lihat energi update-nya di akhir bulan untuk twin flame feminim ya, energinya maskulin juga. Ini sifatnya timelines ya, general, jadi semua energi bisa masuk di sini ya. Sun, Moon, Rising, and Venus ya. Kamu sesuaikan aja sama kamu punya zodiaknya ya. Dan di sini Mami Dona minta kalian juga berdoa biar orang yang kamu dilingkan di sini bisa masuk ya energinya. Yuk kita sama-sama. Jangan lupa berdoa dulu ya. Amin. Oke, kita lanjut ya. Energi update divine maskulin to divine feminim untuk akhir bulan ya. Energinya seperti apa update-nya. Oke. Kita lanjut untuk pesannya. Ya, sabar. Sabar darling. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya. Tentunya ya. Kita coba reshuffle dulu untuk maskulin ya di sini. Hai maskulin, Mas, apa kabar Mas? Masnya sehat-sehat saja. Semoga Masnya tetap diberikan ketabahan ya. Kalau Masnya lagi dalam kondisi kurang baik atau lagi sakit atau lagi sedih, lagi bersusah ya, namanya kehidupan itu pasang surutnya, itu pasti begitu. Oke, kita lihat energi dari maskulin itu divine mas feminim ya, maskulin itu divine feminim. Angel please give me ya. Message from divine maskulin. Apa pesannya ya? Energi update ya. Sun, Moon, Rising, and Venus ya. Untuk kamu energi di akhir bulan. Wow. Kita lihat di sini. Energinya seperti apa? Energi maskulin itu divine feminim. Ada apa kamu sayang? Kita lihat pesan terhadap divine feminim. Oke. Bottom of the deck-nya untuk divine maskulin. Oke. Ini saja ya, 3 ya. Biar terang ya, kita terangin ya. Energi divine feminim to divine maskulin. Energi update Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi update di akhir bulan untuk twin flame ya. Energinya seperti apa? Energinya apa? Divine feminine to divine masculine. Energi update. Pesannya ditujukan untuk divine masculine. Ini tadi mintanya langsung di reshuffle ya, untuk
defend feminim tidak mau diacak. Oke, kita ambil saja sepertinya. Ini di sini defend. Wah, ini ada banyak sekali nih ya kita mintanya. Kita minta satu aja. Pesan dari defend feminim to defend maskulin. Dikasih ada 4. Oke. Bottom of the deck-nya. Ya. Dan kita lihat untuk energi. Energi dari semesta, klarifikasi dari malaikat cinta. Seperti apa klarifikasinya ya? Bisa lihat sayang. Di sini hubungan yang terjalin untuk feminim itu memang dengan defend maskulin sedikit. Thank you. Ada 2 ya, tapi mintanya ditutup dulu ini. Tutup. Dan bottom of the deck-nya adalah, bisa lihat ya, bottom of the deck. Kita minta klarifikasi dari energi tarotnya untuk defend feminim, defend maskulin, atau defend maskulin to defend feminim. Energi update akhir bulannya. Oke. Skip. Oke. Pesannya dari malaikat cinta by semesta. Oke. Bottom of the deck-nya adalah Temperance. Oke. Bottom of the deck-nya sayang ya. Dulu ya, biar bisa enak ya. Kita lihat pesan dari malaikat cinta untuk keduanya ya. Pesan dari malaikat cinta untuk kalian berdua, defend feminim dan defend maskulin. Seperti apa ya? Ada 4. 2 untuk defend maskulin ya. Kita taruh sini ya. 2 untuk defend feminim. Susah kali ya. Taruhnya di sini aja ya.
maskulin dan divine feminine. Bottom of the deck-nya ya. Dan pesan dari semesta seperti apa? Dear Angel God, give me message, klarifikasi untuk keseluruhan energi update divine masculine to divine feminine. Feminim energinya keras. Oke. Kita mulai. Hai divine maskulin, hai divine feminim. Apa kabar kalian sayang? Semoga kalian dalam kondisi baik, kondisi yang benar-benar sudah mempunyai jiwa, mempunyai hati, mempunyai energi yang benar-benar sudah baik ya. Kita coba lanjut ya. Energi update akhir bulan ya untuk divine masculine to divine feminine. Pesannya apa? Oke. Kita majuin dulu. Oke. Diamku karena kepalsuanku, karena keegoisanku untuk bisa memiliki kamu kembali walau aku masih bersama karmik ya. Divine maskulin sangat menyesal karena maskulin bermain dengan dramanya dia ya, dengan pola pikir yang dia lakukan dengan berdiam diri ya. Sebenarnya maskulin dengan cara berdiam diri itu hanya untuk menutupi dari keegoisan dia untuk bisa memiliki kamu kembali ya. Divine feminim ya. Pasangan kamu berdiam diri, tidak melakukan apa-apa dengan caranya begitu. Divine maskulin bisa mendapatkan kembali diri kamu ya, yang biasanya divine maskulin ini tidak ingin mengejar ya, tetapi ingin dikejar karena sekarang ini pun divine maskulin masih bersama dengan karmiknya ya, dengan orang ketiganya. Dan walaupun di sini divine maskulin bersama dengan karmik, tetapi dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri kalau divine maskulin masih memegang dan masih mengikat The Empress. Ini adalah energi dari feminim ya. Dia justru memikirkan divine feminim lebih daripada apa yang dia pikirkan ya. Yang tadinya divine maskulin itu melakukan tindakan dengan berdiam diri atau tidak melakukan apa-apa, malah dia ngeblok spiritual daripada feminim ya, dengan cara untuk topengnya dia ya, dengan keegoisannya dia agar bisa meraih feminim kembali dan bisa dengan kebebasan dia bersama karmik. Tetapi itu memukul dia kembali. Karena apa? Sampai sekarang pun hanya feminim yang ada di dalam pikirannya maskulin sampai sekarang. Dan ini ada 4 dan 9 adalah 13, 1 dan 3 adalah 4. Kecewa. Ya, kecewa atas pilihan yang divine maskulin ambil ya. Dan pesan yang kedua ada The Moon ya. Terlalu banyak rahasia yang kusimpan karena aku terlalu membagi cinta, karena kebosananku selalu melanda. Aku seorang yang brengsek. Ada The Moon ya. Jadi di sini divine maskulin menyatakan bahwa dia menyadari bahwa diri dia itu tidak baik ya, brengsek.
jahat ya, egois ya, mementingkan diri sendiri dan terlalu banyak menyimpan rahasia ya, memanipulasi dengan kebohongannya ya, akhirnya membuat divine maskulin merasa ketakutan dan merasa diteror, merasa dikejar-kejar dengan apa yang dia perbuat terhadap divine feminim, karena apa yang diperbuat divine maskulin itu tidak dia rasakan. Oleh kepalsuan yang dia lakukan itu, dia tidak merasakan suatu kebahagiaan bersama dengan karmik ya. Karena pada saat dia melakukan atau membagi cinta terhadap orang ketiganya, terhadap karmik itu, karena dia merasa bosan dengan feminimnya, sehingga dia mencari orang baru dan ternyata apa yang dia lakukan itu hanyalah kehampaan, kebohongan semata. Dan karena di sini manipulasi ya, dia lakukan untuk perasaan hati dia, ternyata dia terbunuh dan takut sendiri, dan masih banyak isu yang dia dapatkan ya, dengan masalah gosip di luaran sana ya, yang menyatakan bahwa rahasia yang dia tutupi, yang dia simpan itu akan terbongkar ya, dimana dia menyimpan sesuatu kebohongan akhirnya terbongkar dengan isu yang dia buat sendiri, dengan drama yang maskulin buat sendiri. Dan pesannya yang ketiga dari Page of Cups, sekarang aku merindukanmu, apakah kamu merindukanku seperti dahulu ya. Di sini ada 1 dan 6 ya, tujuan. Jadi tujuannya maskulin di sini memang ingin berbagi cinta ya, dan tujuannya itu memang tujuan yang tidak baik yang dia maskulin lakukan di sini ya. Tujuannya 6 dan 1 adalah tujuannya tidak baik, memang ingin membagi cinta dan ingin merusak komitmen yang sudah dijalankan oleh divine maskulin. Dan di sini, sekarang aku merindukanmu, apakah kamu merindukanku seperti dulu, 3 dan 1, 4 kecewa. Kecewa dengan rasa rindu yang mendalam, yang tadinya divine maskulin merasa bahwa dengan mencari cinta lain di luar, dia akan mendapatkan segalanya, berbagi cinta, berbagi hati. Akhirnya, apa yang divine maskulin lakukan terhadap divine feminim gak dapat hasil sesuai apa yang dia inginkan, karena sampai sekarang stuck. Cinta yang dia rasakan, ketulusan yang dia rasakan hanya pada feminim. Yang dia rasakan sepenuhnya cinta yang benar-benar tulus, bukan suatu cinta pengkondisian atau cinta yang memang datang bukan karena ketulusan hati ya. Itu yang dirasakan, dan akan ada penawaran untuk cinta kembali. Makanya di sini sekarang divine maskulin benar-benar rindu dan bertanya apakah divine femininnya juga rindu seperti apa yang dia rasakan. Tapi ya kecewa di sini ya, sama-sama kecewa. Kecewa dalam artian ya, untuk merindukan saja mungkin tidak bisa melakukan hal di luar daripada itu, karena dia sudah melakukan dengan berbagi hati dan ternyata bukan dengan orang yang tepat ya di sini. Dan bottom of the deck-nya adalah kita minta 3 ya. Aku selalu memimpikan kamu ya. Aku selalu memimpikanmu, setiap malam membuat hatiku menangis. 7. Ya, jadi dengan tujuan yang dilakukan oleh divine maskulin, meninggalkan ya, mengkeoskan hubungan ya, membuat hubungan triparti dengan membagi cinta, akhirnya membuat tujuan yang dari awal divine maskulin melakukan sesuatu terhadap divine feminim itu membunuh perasaan hatinya divine maskulin sendiri ya. Dia merasa setiap malam diteror ya, dengan mimpi, karena keinginan yang begitu kuat, hasrat yang begitu kuat yang dia tidak dapatkan dengan orang lain ya. Hanya dengan feminim yang dia bisa rasakan sesungguhnya arti dari cinta yang sebenarnya. Walaupun dengan hasrat dia lakukan dengan orang lain, itu tidak terasanya seperti dia melakukan terhadap divine feminimnya ya. Dan di sini aku sadar aku tidak bisa
jauh dan pisah denganmu. Maafkan aku karmik, aku harus kembali ke feminin karena dia adalah twin flameku. Ya, jadi di sini jelas ya 2 dan 5 tujuannya. Jadi tujuan dari divine maskulin ini sudah sadar ya bahwa selama ini yang dia lakukan itu tidak membuahkan hasil, membuat dia rindu yang begitu dalam, cinta yang sebenarnya dia rasakan dan tahu arti sebenarnya cinta itu seperti apa. Dan di sini ya dia ingin sekali mengambil tindakan untuk meninggalkan karmik ya, dan kembali menawarkan cinta kepada divine feminine ini ya, divine feminine ya, karena dia sudah sadar divine feminine adalah twin flame atau cinta sejati yang memang soul contract dari semesta, dan itu mungkin semesta akan memberikan signalnya terhadap divine maskulin agar divine maskulin mengerti arti cinta yang sebenarnya. Hidupku hancur dengan kondisi hidupku yang hampa, bahkan finansialku pun sirna karena keserakahanku. 2 dan 7, 9 ya. Jadi di sini tidak ada kemakmuran yang seperti divine maskulin inginkan ya, karena divine maskulin ini berhubungan juga dengan finansial yang membuat diri divine maskulin mengambil langkah dan mengkeoskan hubungan mereka ya, karena ada unsur materialnya juga di sini ya. Akhirnya kondisi yang terjadi itu malah berbalik dari apa yang dia rasakan ya, dan kehidupan yang dia jalani itu tidak ada sesuatu spirit energinya, karena spirit energi yang dibangun bersama pada awal terhadap divine feminine membawa dampak besar di dalam kehidupan divine maskulin. Dan sekarang karena koneksi spirit dari twin flame itu sirna, maka semua dari kondisi apapun yang ada di kehidupan divine maskulin itu pun akan hilang. Karena apa? Keserakahan daripada divine maskulin untuk tujuan kepentingan diri pribadi maskulin sendiri ya. Oke, kita lanjut ya di sini untuk jawaban divine feminine. Ada Seven of Cups on the reverse. Aku menyesal setelah tahu kalau karmik hanya menginginkan materi saja ya. Jadi klop ya di situ tadi pesannya, karena spirit koneksi yang dari divine feminine pada saat bersama ini membuat kehilangan kesejahteraan mereka ya di sini ya, dan kesulitan dalam hal finansial. Dan ternyata 2 dan 5 adalah pilihan di mana pada saat divine maskulin meninggalkan divine feminine memang hanya karena materi, dan divine feminine menyerahkan semua pilihan terhadap divine maskulin. Dan sekarang divine feminine mengetahui ya memang apa yang terjadi terhadap tindakan divine maskulin tidak menghasilkan apa-apa. Dan divine feminine pun tahu divine maskulin melakukan itu hanya untuk memenuhi keinginan daripada orang ketiganya, karmik ya. Dan di sini pun masih saja ada pilihan-pilihan yang divine maskulin inginkan dari berbagi cinta, dan divine feminine sudah tidak mau tahu lagi apapun mengenai divine maskulin untuk membagi cinta dengan siapapun. Itu memang untuk mendapatkan materi saja ya. Dan di sini divine feminine memilih untuk diam, memilih tidak mau tahu lagi ya. Apapun yang divine maskulin lakukan memang pada awalnya tujuannya, ataupun memilih hubungan yang dilakukan itu hanya bukan suatu real cinta semata, tetapi hanya mementingkan materi saja, bukan cinta yang sebenarnya. Dan akhirnya terjawablah selama hubungan yang terjadi terhadap divine feminine tujuannya adalah hanya mencari kepentingan daripada materi saja ya. Dan dijawab lagi oleh divine feminine, pesannya adalah kamu selalu membuatku bahagia dengan cintamu. 04 adalah kecewa ya. Ace of Cups ya. Di sini
Ace of Cup adalah cinta yang diberikan itu on reverse ya. Divine Feminine memang pada saat hidup bersama Divine Masculine sangat bahagia, atau pada saat menjalankan hubungan tersebut benar-benar memberikan cinta yang utuh, cinta yang benar-benar dari dalam hati yang paling dalam dan tidak ada kepalsuan ya. Namun di sini Divine Feminine merasa sudah salah memberikan cinta, dan semua pengorbanan yang Divine Feminine lakukan tidak ada feedbacknya, tidak ada yang benefit yang dia dapatkan, bukan benefit berupa materi yang karmik inginkan, tapi di sini lebih daripada penghargaan daripada arti sebuah ketulusan cinta, arti penghargaan dari menghargai suatu komitmen yang dilakukan sesuai dengan janji kebersamaan ya. Dan memang di sini ya, Divine Feminine merasa sangat bahagia ya, bahagia sekali pada saat itu ya, dan sekarang kecewa dan mengetahui semuanya. Dan di sini ada on the reverse Nine of Pentacle ya, kemakmuran atas diri seorang feminin ya, atau sesuatu yang feminin inginkan dari tujuan hidup yang untuk menjalin suatu kebersamaan, kemakmuran itu sudah lenyap ya. Dan pesannya dari feminin adalah aku hidup dalam kebingungan karena sebuah pilihan hidup ya. 4 dan 5 adalah kemakmuran ya, kemakmuran, kebahagiaan ya, kesejahteraan hidup ya, semua yang mengenai tentang kebaikan dan kebahagiaan ini ternyata di sini benar-benar membuat Divine Feminine pilihan yang dia pilih ini sesuatu pilihan yang benar-benar tidak pernah dipikirkan sebelumnya, karena Divine Feminine merasakan bahwa Divine Masculine adalah cinta sejati yang dia pilih, dan dia memang memilih dengan hati ya, bukan dengan suatu pengkondisian yang diinginkan untuk suatu tujuan berupa materi ataupun kebohongan ya di sini, sehingga membuat Divine Feminine merasa bingung ya untuk sebuah pilihan hidup ya. Jadi kondisi yang sekarang terjadi di Divine Feminine benar-benar merasa hubungan ini hubungan yang tidak jelas ya. Divine Feminine menginginkan suatu kejelasan karena apa? Kebahagiaan yang Divine Feminine inginkan itu untuk membuat diri Divine Feminine merasa hidup dengan kedamaian ya, bukan suatu hidup dengan kepalsuan ya, pesannya ya. Dan di sini Queen of Pentacle ya, ini energi Divine Feminine semua ya, bahwa topeng kalian terbuka akhirnya membuatku tersadar dan akan pengkhianatan. 07 ya, tujuan di sini Divine Feminine sudah mengetahui dari awal akan drama ya, dan topeng Divine Masculine ya yang membuat suatu drama cerita tentang pengkhianatan ya, tentang sesuatu mengenai masalah manipulasi di sini ya, tentang kebohongan yang dia lakukan terhadap Divine Feminine. Akhirnya Divine Feminine menyadari ya, karena semua sudah terbongkar ya, pengkhianatan tersebut ya. Akhirnya Divine Feminine melepaskan dan mempunyai tujuan hidup yang jelas untuk kebahagiaan dan mencintai dirinya sendiri, untuk sesuatu kebahagiaan yang dia harapkan dalam hubungan juga finansial, kesuksesan dalam karir ya, dan dia tidak mau lagi berpikir mengenai apa yang ada di dalam hidupnya ya, yang tadinya dia di sini sudah merasa kebingungan untuk suatu pilihan hidup ya, pilihan hidup di sini, tetapi di sini 9 apa yang harus dia pilih dalam hidupnya dia bingung, dan di sini terjawab dia bingung apakah harus memilih suatu tujuan hidup untuk finansial karir dan memilih dirinya, ataukah dengan pasangan yang toksin ya, yang penuh dengan topeng, drama, kebohongan, racun dan segala macam. Akhirnya Divine Feminine di sini memilih untuk membahagiakan dirinya sendiri dengan orang-orang yang dia
sayangi ya, yang selalu mensupport divine feminim untuk lebih bisa sukses lagi. Karena apa? Divine feminim mengetahui topeng divine maskulin terhadap karmik sudah terbongkar. Sejak awal, divine feminim sudah mengetahui akan pengkhianatan yang terjadi ya, dan tujuannya sudah jelas ya di sini. Dan pesan dari malaikat cinta melewati langsung semesta ya. Dan di sini kita lanjut dulu dengan bottom of the deck-nya ya, divine feminim. Tiga ya. Sudah cukup pengorbanan aku atas cinta yang aku berikan adalah sia-sia saja. Ya, jadi di sini divine feminim ya, 6 dan 39 kebahagiaan ya. Ternyata kebahagiaan yang divine feminim inginkan itu tidak memberikan apa-apa ya. Jadi di sini kan sudah jelas ya, ini ya. Tadi penjelasannya sia-sia saja ya, semua cinta yang diberi, pengorbanan tidak ada feedbacknya, semua sia-sia saja, tidak ada tujuan, tidak ada kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan akan sebuah komitmen itu tidak ada. Dan di sini kisah cinta kita mempunyai banyak memori dan cerita layaknya sebuah novel. Iya, di sini memang cerita divine maskulin dan divine feminim itu benar-benar seperti dongeng ya. Twin flame dongeng, seperti cerita drama ya, drama Korea juga bisa ya. Jadi di sini benar-benar seperti novel ya. Semua mempunyai by stepnya itu ada storynya, dan itu tidak dimiliki oleh karmik ya. Walaupun divine maskulin bersama dengan karmik, tidak bisa divine maskulin lupakan. Karena apa? Kisah cinta dengan feminim ini benar-benar seperti kisah satu bundle novel ya, dan mungkin bisa untuk beberapa twin flame itu mempunyai suatu cerita yang bisa diangkat ya, semoga saja ya di sini ya. Dan di sini terlalu banyak waktu yang terbuang hanya untuk membahagiakan kamu ya. Di sini ada 2 dan 5, 7. Tujuannya adalah ingin membahagiakan, ternyata terlalu banyak waktu yang dibuang oleh feminim. Tidak ada hasilnya, hanya sia-sia saja ya di sini ya. Masuk ya, hanya sia-sia saja. Tidak ada yang bisa diandalkan ya. Dan di sini terakhir yang 4 ya. Harapanku ingin bahagia bersamamu namun bukan bersama karmik yang kamu pilih ya. Kesejahteraan, kebahagiaan, kemakmuran ya. Kebahagiaan di sini ya, divine maskulin lebih memilih karmik ya, bukan hidup bahagia bersama divine feminim tetapi juga mengambil hidup dengan karmik juga, yang nggak bisa. Hidup nggak bisa bareng-bareng, hidup itu harus sendiri ya, harus ada pilihan hidup ya, apa yang ingin dipilih. Dan di sini pesan dari semesta, ada the world, ada the emperor on the reverse, ada 5 of swords, ada 4 of swords ya. Di sini pesannya kita lihat dulu. Bulan madu berlibur, honeymoon, atau bisa dikatakan bulan madu, mencurahkan segala waktu yang ada dengan bersama-sama dalam bercinta dan menghabiskan waktu dengan momen indah berdua. Memberi kesempatan hubungan, karena kesalahpahaman dibutuhkan saling memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan itu kembali. Nah, ini pesan dari semestanya, memberi kesempatan. Setelah diberi kesempatan oleh semesta ya, dikembalikan mungkin pada saat rekonsiliasi, union, ataupun ingin mengarah ke sana, diminta harus mempunyai waktu bersama ya, atau bisa heart to heart juga ya di sini ya. Dan pesannya di sini ada the word ya, bahwa sekarang divine feminim dan divine maskulin saling introspeksi diri ya, sama-sama mengintrospeksi diri, yang baik, yang buruk, yang salah seperti apa. Dan di sini
ego dari divine maskulin juga sudah mereda dan berkurang ya, tidak merasa yang dulunya merasa ingin mengontrol semua tentang feminim, merasa berkuasa ya, melakukan dengan segala tindakan ya, dan melakukan segala sesuatunya dengan topeng ya, dengan tipu daya ya, dengan ingin memiliki semuanya ya, serakah di sini. Dan akhirnya semesta memang menakdirkan mengembalikan kalian pada siklus yang sama, berputar ya, the world ya. Jadi di mana kalian akan dikembalikan pada saat divine timing yang tepat, yang memang pada saat kalian sudah benar-benar healing, bisa introspeksi diri kalian, dan memang semesta melihat, menilai bahwa untuk divine maskulin sudah melepas semua sisi kelam dari diri maskulin dan tidak melakukan kebohongan lagi, tidak melakukan sesuatu yang dinamakan manipulatif ya, menjujurkan semua apa yang terjadi ya, tidak ada lagi kebohongan di sini ya, tidak ada lagi keegoisan, sudah healing ya, menjujurkan semua apa yang terjadi sehingga membuat dan menyakiti divine feminim, maka semua keabadian itu akan dikembalikan oleh semesta ya. Dan pada saat yang tepat di sini untuk divine feminim harus bisa memberi kesempatan ya, karena segala hubungan itu terjadi karena kesalahpahaman ya. Harus saling memberikan kesempatan. Apabila kalian twin flame, kontrak soulmate, kontrak sejiwa kalian akan dikembalikan lagi dari pembelajaran semesta, tapi dengan satu syarat ini tadi, harus bisa menjujurkan semuanya dan membuang ego yang ada pada diri kalian, dan waktu yang ada dipakai dan digunakan untuk berbulan madu atau berlibur, mencurahkan semua waktu berdua dan saling menghargai ya, mengisi waktu dengan momen yang indah ya, bukan ada kebohongan dan kecurangan lagi, atau pengkhianatan atau perselingkuhan. Itu yang semesta minta. Dan waktu yang aman untuk bisa jatuh cinta, bukalah hati kalian dengan terimalah suatu energi yang sangat besar untuk semua hidupmu ya. Jadi semesta mengembalikan ini waktunya kalian ya, untuk bisa mengatakan lagi apa isi hati kalian, cinta kalian, rasa rindu kalian, karena energi twin flame itu adalah energi spirit connectionnya, itu tidak bisa terhapus dan tidak bisa dilepas oleh energi apapun ya, walaupun energi kegelapan nggak bisa, karena Tuhan yang menciptakan twin flame sebagai sahabat sejiwa dengan kontrak soulmate. Dan di sini persatuan jiwa kembali adalah pertemuan dari masa lalu akan mengulang kembali kisah cinta yang sudah terputus dan terpisah untuk bersatu kembali ya, rekonsiliasi ya, reunion atau rujuk kembali dan hidup bersama untuk union kembali ya. Jadi di sini semesta meminta kalian harus bisa memahami pesan yang diberikan semesta untuk dijalani, tapi dengan beberapa tahap yang sudah disampaikan ya. Dan sini pesan cintanya ya, pesan cintanya kita coba lihat bottom of the deck-nya untuk keseluruhan dulu ya. Bottom of the deck-nya untuk keseluruhan ada Temperance ya, Five of Pentacle, the High Priestess, the Hierophant ya, ada Ten of Wands, Judgment, Sun ya. Jadi di sini kalian harus bisa menyeimbangkan kehidupan percintaan kalian ya, antara feminim ataupun divine maskulin. Dan di sini diharapkan divine maskulin bisa melihat ya sesuatu, inginkan sesuatu ke
keabadian atau keseimbangan hidup dalam cinta, gunakanlah intuisi dan mata hati kamu ya, batin kamu pakailah ya. Jangan kamu merasa sesuatu apa yang kamu tinggalkan itu tidak akan berbalik pada diri kamu, karena apa yang kamu lakukan itu akan berbalik padamu. Karena apa? Ada judgment ya, keputusan di sini ya. Keputusan yang akan diberikan semesta, di mana kita meninggalkan sebuah keseimbangan dalam koneksi spiritual yang sudah diberikan semesta, itu kita langgar, maka ya sulit ya, kehidupan kita juga akan sulit. Kita merasa tidak punya apa-apa, keuangan juga sulit, hidup merasa kesepian, tidak punya siapa-siapa, lonely ya di sini. Dan harus bisa melihat dengan mata hati kamu ya, kalian berdua ya, bahwa di sini energi kegelapan dan energi kebaikan itu harus bisa ada. Di mana energi kegelapan ya, dan di sini ada black magicnya juga ada ya. Namun apabila kalian sudah merasa ada keseimbangan dan bisa memakai mata hati kalian ya, divine feminin atau divine maskulin, maka kalian tidak akan merasa kesepian lagi dan akan mempercepat rekonsiliasi kalian akan kembali, di mana The Hierophant ini adalah suatu hubungan yang terpisah, hubungan yang memang adanya masa jeda ya, atau rehat, atau ada juga yang bercerai ya, akan dipersatukan karena tidak mau lagi hidup dalam kebingungan ya, keputusasaan, tidak tahu jalan keluarnya. Akhirnya di sini apabila kalian sudah menyeimbangkan dan menggunakan intuisi kalian untuk suatu energi kegelapan yang ada di diri ataupun di kehidupan ataupun di dalam badan kalian, kalian harus memakai intuisi kalian, harus memakai mata hati dan harus meminta kepada Sang Pencipta untuk energi putih itu akan masuk ya, karena energi putih dan hitam ini tidak balance ya, harus memakai mata hati untuk kemakmuran dan semua kebaikan. Dan di sini Tuhan dan semesta akan memberikan kedamaian dalam kehidupan kamu ya, kesejahteraan hidup sesuai dengan keputusan kalian akan terlahir kembali pada saat kalian rekonsiliasi bersama ya, dengan the journey-nya kembali ya di sini ya. Dan pesan untuk divine masculine dari malaikat cinta, the more energy and intuition I bring to my faith, the more fearless and free I am ya. Dan when I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe ya. Jadi benar. Jadi maskulin, kamu mempunyai energi yang benar-benar kamu bisa bawa ya, harus kamu bisa masukkan di dalam kehidupan kamu ya, bahwa kenyataan hidup yang kamu lakukan sekarang ini itu tidak adil ya, tidak memberi keadilan, atau tidak bisa kamu lakukan hanya untuk keadilan buat diri kamu sendiri, untuk kebebasan kamu sendiri. Kamu nggak bisa, karena semakin kamu membuat energi kamu semakin besar, maka akan membuat diri kamu tuh semakin kecil, semakin terpressure. Karena apa? Semesta bilang, malaikat cinta, kalau kamu masih selalu terbang ya, membagi semua energi kamu ke tempat yang tidak benar ya, hanya untuk suatu kebebasan di sini, maka kebahagiaan atau hadiah yang Tuhan berikan untuk mensupport kamu itu di dalam genggaman semesta. Semesta punya aturan, semesta punya ibaratnya punya kalkulator sendiri ya untuk hidup kita ya. Jadi ketika kamu merasakan hadiah itu ataupun kebahagiaan sebagai pelajaran hidup kamu, di mana kamu mensupport sesuatu yang tidak baik ataupun sesuatu untuk kebebasan kamu ataupun sesuatu energi yang tidak baik di dalam kehidupan kamu, menginginkan sesuatu untuk keserakahan hidup kamu saja, maskulin ya, maka
semesta tidak akan memberikan suatu kebahagiaan, bahkan hanya memberikan suatu support atau suatu pembelajaran untuk kehidupan kamu. Belajar aja terus, tapi nggak ada lulus-lulusnya gitu loh. Jadi kamu selalu belajar aja mulu gitu loh buat maskulin. Dan di sini untuk feminim, in every moment the universe is conspiring to bring the toward right minded thinking and the energy of love. There is a stream of love supporting my dream. Ya, jadi untuk divine feminim, semua apa yang terjadi di dalam kehidupan divine feminim merupakan sesuatu pembelajaran hidup yang dia akan bawa untuk suatu kebaikan. Dan dia selalu berpikir bahwa energi cinta itu mengalahkan segala apapun yang ada di dunia ini, ya. Mau energi apapun, selama kita memberikan energi kebaikan dan selalu berkonspirasi, ya, selalu bekerja sama dengan universe, dengan Tuhan, bahwa apapun kebaikan yang ditanamkan itu akan membawa hasil yang baik, buruk akan membawa yang buruk. Nah, jadi divine feminim hanya memberikan energi cinta dan hanya berpikir yang baik, karena feminim menginginkan apa yang dia terima sesuatu kebaikan, dan semesta juga akan memberikan sama energi yang sama. Dan di sini semua mimpi-mimpi akan disupport oleh semesta sesuai dengan apa yang feminim lakukan, ya. Karena feminim betul-betul membuat suatu cinta itu adalah dukungan, ya, untuk mimpinya, untuk mendapatkan semua kebaikan. Jadi semesta memberikan semua, mensupport semua kebaikan, di mana divine feminim hanya memberikan cinta kasih, ketulusan, keikhlasan tanpa meminta balasan atau tanpa pamrih di sini. Bagus, ya. Dan di sini bottom of the witness the darkness and call on the light with a prayer. Thank you universe for guiding me to receive this fear through the eyes of the teacher of love. Ya, jadi energi kegelapan yang terjadi di dalam diri, ya, ataupun yang terjadi di sini, kan tadi Mami Dona kan bilang di sini, ya, bahwa semesta akan memberikan keputusan, ya, keputusan di mana energi kegelapan itu hadir, ya, untuk merusak hubungan kalian. Dengan doa yang dipanjatkan oleh feminim, ya, tentang ketidakadilan di sini, maka semesta memberikan keputusan dan keadilan yang sebenar-benarnya, karena divine feminim memakai mata hati, ya, untuk semua yang terjadi, dan berterima kasih bahwa apa yang terjadi itu merupakan suatu pembelajaran hidup atas semua fakta yang terlihat dengan mata batin feminim. Dan di sini maskulin juga harus bisa menggunakan mata batinnya sebagai lampu ataupun sinar ilahi yang menyinari hati dan batinnya, bahwa lihatlah energi gelap itu, rasakanlah, ya. Jangan sampai semesta tidak membimbing kamu untuk ke jalan yang benar. Karena apa? Mata hati kamu tertutup sehingga kamu tidak tahu apa pembelajaran hidup tentang suatu cinta itu. Maskulin, kamu harus tahu, ya, keseimbangan untuk kehidupan kamu itu ada di mata batin kamu, dan energi kegelapan ini kamu harus bisa buang. Kalau tidak, kamu tidak mendapatkan suatu perubahan dan suatu kehidupan yang baru sebagai orang yang terlahir kembali, dan akan sulit, ya. Jadi pakailah intuisi kamu, ya, untuk menghilangkan energi kegelapan yang ada di dalam diri kalian, ya. Harus bisa gunakan intuisi dan mata batin kalian, ya, di sini, ya. Dan di sini untuk divine maskulin dari semesta innocent childhood, ya. Mungkin di sini ada sebagian divine feminim atau divine maskulin, ya, masih kekanak-kanakan, masih insecure, masih trauma dengan masa lalu, masa kanak-kanak bisa jadi, ya, sehingga membawa di kehidupan sampai sekarang, ya. Atau juga karena masalah hubungan kalian juga
terlibat dengan kondisi masalah anak-anak juga bisa, sehingga di sini kalian harus bisa melepaskan itu semua. Kalau kalian memang menginginkan suatu kemakmuran hidup ya. Lepaskan rasa ketakutan kalian, insecure kalian ya, ketidakdewasaan kalian. Karena apa? Kalian akan tenggelam sendiri di dalam kolam yang sama ya. Kalau kalian, walaupun kalian mendapat sinar dari kehidupan yang sebenarnya, tapi kalian nggak akan besar-besar, tetap kecil aja. Dan di sini kalian tidak tahu ya, harusnya kalian bisa jalan ke arah jalan yang baik ya. Kalian hanya bisa berpegangan satu sama lain saja. Karena apa? Kalian tidak bisa mandiri, hanya berpegang pada sesuatu yang menguatkan kalian. Ya, kalau kalian berpegangannya tidak kuat, kalian akan jatuh. Tetapi kalau kalian tahu arah mana tujuan hidup kalian dan bisa menghilangkan insecure kalian, maka akan kalian dapatkan suatu kebaikan di dalam kehidupan ya. Dan di sini pesan untuk Divine Feminine, new beginning ya, down. Akan turun suatu kehidupan baru, suatu kebahagiaan ya dalam kehidupan feminim ya. Dan itu tidak lama lagi ya, sesuatu kebahagiaan akan Divine Feminine dapatkan ya. New beginning ya, akan turun ya, down segera ya. Bagus ya, ditunggu saja ya. Dan jangan lupa selalu berdoa Divine Feminine, tidak banyak klarifikasi. Dan bottom of the deck-nya adalah rebirth ya, spring equinox rebirth, terlahir kembali. Setelah semuanya ini kalian akan kembali menjadi orang yang baru, dan semesta menjanjikan itu, dimana kalian memang betul-betul tahu sudah membayar karma kalian masing-masing, maka kehidupan kalian akan kembali baik ya. Dan buanglah segala ketakutan kalian ya, tentang kepura-puraan kalian, kebohongan kalian, tipu daya kalian, topeng kalian, energi kegelapan kalian harus hilangkan ya. Kalau enggak, kalian tetap terperangkap di dalam kesemuan hidup ya. Dan buatlah suatu komunikasi yang baik ya, kalau menginginkan sesuatu kebahagiaannya. Karena kalau kalian tidak bisa melakukan sesuatu kebaikan, maka kalian akan hidup dengan kesendirian. Walaupun kalian mempunyai kekuatan di sini, tetapi kalian tidak mempunyai apa-apa ya. Hanya menunggu, tidak tahu bagaimana caranya untuk mengembalikan kehidupan menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Semesta hanya menunggu kalian bisa terlahir kembali dengan suatu kemakmuran hidup ya. Gunakanlah intuisi kalian. Untuk apa? Gunakan intuisi kalian ya, untuk mendapat suatu kehidupan yang lebih baik lagi ya. Jadi di sini semesta sudah minta kalian akan terlahir kembali, rebirth, dan semua akan kalian dapatkan kemakmuran karena kalian memang kontrak jiwa ya, dan memang Tuhan berikan ya, twin flame ya. Jadi gunakan mata hati kalian, seimbangkan semua kehidupan kalian, harus bisa saling memaafkan ya. Dan pada saat nanti return the journey kembali ya, kalian harus komit ya, komit tidak melakukan lagi apa yang sudah semesta turunkan, keputusan semesta sudah semesta berikan ya. Jadi harus benar-benar dijalankan. Oke sayang, itu energi update ya di penghujung bulan Oktober untuk November, Desember, Januari. Timeline kapan waktu ya kalian ya. Jadi di sini Mami cuma bisa memberikan doa untuk Divine Feminine, Divine Feminine, Divine Masculine, Divine Masculine to Divine Feminine.
Gunakanlah mata hati kamu, gunakanlah intuisi kamu. Jangan kamu menutup hati kamu dari energi kegelapan. Karena apa? Apapun yang sudah semesta janjikan itu tidak akan pernah meleset. Tetapi semua kembali pada diri kita. Ingin menjadi baik, ya silahkan Anda tahu jalan keluarnya seperti apa. Ya, jangan memakai ego ataupun gengsi ataupun untuk keuntungan diri sendiri atau keserakahan diri sendiri. Jangan, karena hukum tanam tuai itu berjalan dan semesta meminta tetap lakukanlah pembayaran karma sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh semesta. Oke sayang, sekian dulu reading Mami Dona. Sampai ketemu lagi ya di Madon Tarot Channel. Jangan lupa kalau senang di subscribe, di like, di komen, apapun itu ya. Terima kasih banyak my viewer ya. Semoga kalian mendapat berkah, kebaikan, dan doa kalian semua dijabah oleh Allah. Dan untuk November Scorpio, selamat ulang tahun buat kamu ya. Semoga apa yang kamu inginkan, apa yang kamu doakan dijabah Allah dan tetap menjadi dirimu sendiri, dan bisa melihat apa yang menjadi suatu kebenaran di dalam kehidupan kamu, agar kebaikan di dalam kehidupan kamu bisa kamu translatekan atau kamu masukkan atau kamu kontribusikan untuk orang-orang yang memang kamu sayangi. Pilihlah apa yang menjadi pilihan hidupmu, gunakan mata hati kamu, dan tetap semangat bahwa hidup itu adalah berjuang. Ya, oke Scorpio, happy birthday. Wish you all the best. Sampai ketemu lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.